Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas penurunan rumus trigonometri sudut ganda ya, atau sudut rangkap. Nah, sebelum ke sana kita akan mengingat kembali rumus trigonometri sin A ditambah B ya. Ini sudah kita kenal, sudah dibahas di video yang sebelumnya, adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, bagaimana dengan sudut rangkap? Sudut rangkap itu misalnya sin 2A, sin 2X, sin 2B ya. Misalnya kita akan pakai sin 2A. Sin 2 itu adalah sin A ditambah A. Mengikuti rumus yang atas, kita akan uraikan menjadi sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah, ingat perkalian itu bersifat komutatif ya, sehingga cos A sin A bisa kita ubah menjadi sin A cos A. Maka sin A cos A ditambah sin A cos A adalah 2 sin A cos A. Kita peroleh rumus pertama untuk sudut rangkap, bahwa sin 2A ini adalah sin 2A ini sama dengan 2 sin A cos A. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang kosinus ya. Untuk yang kosinus, ingat bahwa cos A ditambah B ini adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B. Dengan cara yang sama dengan di atas, kita akan buat cos 2A ini menjadi cos A ditambah A. Mengikuti rumus cos A tambah B, kita akan ubah cos A tambah A menjadi cos A dikurangi sin A sin A. Nah, sehingga kita peroleh menjadi cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, ingat ya rumus identitas untuk trigonometri yang sudah kita kenal adalah bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1 ya. Sehingga kita bisa ubah cos kuadrat A ini menjadi 1 kurang sin kuadrat A. Begitu juga untuk yang sin kuadrat A ini kita ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat A ya. Nah, sebetulnya kita udah punya salah satu rumus ya, bahwa cos 2A ini adalah cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, tapi bagaimana kalau cos kuadrat A maupun sin kuadrat A kita substitusi menurut rumus identitas ini ya. Oke, kita akan substitusi apa yang terjadi ya. Cos 2A ini menjadi cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, cos kuadrat A-nya kita ubah menjadi 1 kurang sin kuadrat A. Berarti 1 kurang sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A ya. Kita peroleh cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Seandainya yang kita substitusi adalah sin kuadrat A ya, maka cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi kurung buka 1 kurang cos kuadrat A. Kalau kurungnya dibuka menjadi cos kuadrat A kurang 1 ditambah cos kuadrat A ya, sehingga ini menjadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1 ya. Nah, untuk cos 2A kita punya 3 rumus ya. Yang pertama cos kuadrat A min sin kuadrat A. Yang kedua 1 kurang 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga 2 cos kuadrat A dikurangi 1.
Nah, yang sinus kita udah dapat 2 sin A cos A. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A cos kuadrat A kurang sin kuadrat A juga sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A juga sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Nah, tinggal sudut rangkap untuk yang tangan ya. Begitu juga untuk tangan A ditambah B dulu, kalian masih ingat ya, ini sama dengan tangan A ditambah tangan B dibagi 1 kurang tangan A kali tangan B. Bagaimana untuk sudut rangkap? Maka tangan 2A ini kan menjadi tangan A ditambah A ya, maka menjadi tangan A ditambah tangan A per 1 kurang tangan A kali tangan A. Ya, maka tangan 2A ini sama dengan 2 tangan A per 1 kurang tangan kuadrat A. Kita juga sudah peroleh rumus sudut rangkap untuk tangan ya. Oke. Nah, itulah penurunan rumus untuk sudut rangkap. Kita akan coba latihan soalnya ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Walaupun satu nomor, mudah-mudahan bisa mewakili dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Diketahui nilai sinus A sama dengan 8/17, di mana A adalah sudut tumpul ya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari sin 2A, cosinus 2A, dan tangan 2A. Nah, kalian harus lihat ya, kalau angkanya merupakan bagian dari triple Pitagoras ya, 8, 17. Berarti ada satu yang tertinggal, itu 15. Udah pasti ini 8, 15, 17. Nah, kalau sinus itu kan nilai perbandingan dari sisi depan dibagi sisi miring. Maka sisi sampingnya adalah 15. Ya, ini udah jelas. Nah, maka dari sini kita bisa tahu nilai cosinus A. Cosinus itu adalah nilai dari atau panjang sisi samping dibagi sisi miring ya. Sisi miringnya 17, sisi sampingnya 15. 15/17. Ya. Tapi hati-hati, di sana ada keterangan bahwa A sudut tumpul. Kalau sudut tumpul artinya dia sudut di atas 90 derajat ya. Tapi di bawah 180 derajat. Sudut tumpul artinya dia ada di mana? Ada di kuadran 2. Ingat, nilai trigonometri yang positif di kuadran 2 adalah nilai sinus. Maka untuk cosinus dia bernilai negatif. Begitu juga untuk tangan A pun dia akan negatif ya. Tangan itu kan nilai dari sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya 8, sisi sampingnya 15. Berarti negatif 8/15 ya. Jadi kalau misalnya ini walaupun ini hanya gambar aja ya, karena hanya tumpul, ini di gambarnya begini ya. Sisi depannya 8, 17, sisi sampingnya 15 ya. Nah, sekarang kita akan hitung sinus 2A. Sin 2A ini adalah 2 sin A cos A. Gampang ya, udah tinggal masukin aja. Sebetulnya kuncinya nih di sini. Kunci pengerjaan soalnya tuh di sini, menentukan nilai cos maupun tangennya, dan kalian harus hati-hati menentukan nilai positif atau negatifnya dari keterangan soal ya. Ini tinggal dimasukin aja 2 kali berapa sinusnya? 8/17. 8/17 kali cosinusnya negatif 15/17. Ini akan sama dengan 16 kali negatif 15, ini negatif ya. Negatif 240/17 kali 17, 289 gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai cos 2A? Boleh pakai salah satu rumus, yaitu boleh cos kuadrat A min sin kuadrat A, boleh juga 1 kurang 2 sin kuadrat A, boleh juga 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Misalnya kita pakai rumus cos kuadrat A min sin kuadrat A ya. Cosnya kan ini negatif 15/17 dikuadratkan, dikurangi sin kuadrat A-nya berarti 8/17 dikuadratkan.
Ini akan sama dengan 225 per 289 dikurangi 64 per 289. Ini 161 per 289. Ya, mudah ya. Sekarang yang tangan ya. Tangan 2A. Ini sama dengan 2 tangan A per 1 kurang tangan kuadrat A. Nah, tangan T tadi nilainya berapa? Negatif 8 per 15. Berarti sama dengan 2 kali negatif 8 per 15 dibagi 1 kurang negatif 8 per 15 dikuadratkan. Semua bilangan negatif maupun positif kalau dikuadratkan tetap positif ya. Nah, yang di atas menjadi negatif 16 per 15 per ya 1 dikurangi 64 per 225. Nah, yang bawah menjadi 225 per 225 dikurangi 64 per 225 menjadi negatif 16 per 15 per kalau disamakan penyebutnya menjadi 161 per 225 ya. Karena dia dibagi pecahan, kita ubah menjadi kebalikan pembaginya ya. Nah, dibagi 161 per 225 ini sama dengan dikali 225 per 161. Nah, ini kan 15 kuadrat ya, jadi coretnya 15. Berarti ini sama dengan negatif 240 per 161. Nah, itu mungkin cukup ya satu nomor untuk contoh soal yang sudut rangkap. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.